Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from group 3. We'll present material about prinsip belajar dan pembelajaran. Okay, let me introduce the member or group. For the first is me, Anini Mira Rizky Salsabila. For the second is Siti Anissa. For the third is Siti Nur Hikmah. And for the last is Akila. In chapter 3 discuss about prinsip-prinsip belajar, prinsip-prinsip pembelajaran, implikasi prinsip belajar dan pembelajaran, dan juga implikasi prinsip belajar dan pembelajaran bagi dosen dan guru. Prinsip belajar dan pembelajaran. Yang pertama, prinsip-prinsip belajar. Menurut Hamalik tahun 2004, William Burton, seorang pakar pembelajaran di Amerika Serikat, menyimpulkan uraiannya yang cukup panjang tentang prinsip-prinsip belajar, yaitu yang pertama, proses belajar ialah pengalaman, berbuat, mereaksi, dan melampaui atau undergoing. Kedua, proses itu melalui bermacam-macam ragam pengalaman dan mata pelajaran atau mata kuliah yang berpusat pada suatu tujuan tertentu. Ketiga, pengalaman belajar secara maksimum bermakna bagi kehidupan siswa. Keempat, pengalaman belajar bersumber dari kebutuhan dan tujuan siswa sendiri yang mendorong motivasi yang kontinu. Kelima, proses belajar dan hasil belajar disyarati oleh hereditas atau keturunan dan lingkungan. Keenam, proses belajar dan hasil usaha belajar secara materi dipengaruhi oleh perbedaan-perbedaan individual di kalangan siswa-siswa. Ketujuh, proses belajar berlangsung secara efektif apabila pengalaman dan hasil-hasil yang diinginkan disesuaikan dengan kematangan siswa. Kedelapan, proses belajar yang terbaik apabila siswa mengetahui status dan kemajuan. Kesembilan, proses belajar merupakan kesatuan fungsional dari berbagai prosedur. Kesepuluh, hasil-hasil belajar secara fungsional bertalian satu sama lain, tetapi dapat didiskusikan secara terpisah ke proses belajar berlangsung secara efektif di bawah bimbingan yang merangsang dan membimbing tanpa tekanan dan paksaan. Kesebelas, hasil-hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi, abilitas, dan keterampilan. Ke-12, hasil-hasil belajar diterima oleh siswa apabila memberi kepuasan pada kebutuhannya dan berguna serta bermakna baginya. Yang ke-13, hasil-hasil belajar dilengkapi dengan jalan serangkaian pengalaman-pengalaman yang dapat dipersamakan dengan pertimbangan yang baik. Yang ke-14, hasil-hasil belajar itu lambat. Saya akan membacakan materi mengenai prinsip-prinsip pembelajaran. Sebelum itu, kata prinsip berasal dari bahasa Latin, asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Dalam bahasa Inggris, prinsip disebut principle yang berarti a truth of belief that is accepted as a base for reasoning or action. Prinsip merupakan kebenaran atau kepercayaan yang diterima sebagai dasar dalam berpikir atau bertindak. Pembelajaran adalah suatu aktivitas atau proses mengajar dan belajar. Aktivitas ini merupakan proses dua arah antara pihak guru dan peserta didik. Jadi, prinsip pembelajaran adalah landasan berpikir, landasan berpijak dengan harapan tujuan pembelajaran mencapai dan tumbuhnya proses pembelajaran yang dinamis dan terarah. Berikut merupakan 7 prinsip yang relatif berlaku umum. Pertama, perhatian dan motivasi. Perhatian mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar. Menurut Jade dan Berliner dalam Dimyati dan Mujiono, dari kajian teori belajar pengolahan informasi terungkap bahwa tanpa adanya perhatian tak mungkin terjadi pelajaran.
Perhatian terhadap pelajaran akan timbul pada siswa apabila bahan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. 2. Yaitu keaktifan. Menurut Thorndike dalam Dimyati dan Mujiono mengemukakan keaktifan siswa dalam belajar hukum Law of Exercise yang menyatakan bahwa belajar memerlukan adanya latihan-latihan. MC Casey berkenan dengan prinsip keaktifan mengemukakan bahwa individu merupakan manusia belajar yang aktif, selalu ingin tahu, dan sosial. Ketiga yaitu keterlibatan langsung atau pengalaman. Menurut Edgar Dale dan Dimyati, belajar yang baik adalah belajar dari pengalaman langsung. Dalam belajar melalui pengalaman langsung, siswa tidak sekedar mengamati secara langsung, tetapi ia harus menghayati, terlibat langsung dalam perbuatan, dan bertanggung jawab terhadap hasilnya. 4. Yaitu pengulangan. Menurut teori ini, bahwa belajar adalah melatih daya yang ada pada manusia, yang terdiri dari daya mengamat, menangkap, mengingat, menghayal, merasakan, berpikir, dan sebagainya. Dengan mengadakan pengulangan, maka daya-daya tersebut akan berkembang. 5. Yaitu tantangan. Agar pada diri peserta didik timbul motif yang kuat untuk mengatasi hambatan dengan baik, maka materi pembelajaran juga harus menantang, sehingga peserta didik bergairah untuk mengatasinya. 6. Balikan dan penguatan. Prinsip pembelajaran berkaitan dengan balikan dan penguatan ditekankan oleh teori operant conditioning, yaitu law of effect, bahwa peserta didik akan belajar bersemangat apabila mengetahui dan mendapatkan hasil yang baik. Hasil yang baik akan merupakan balikan yang menyenangkan dan berpengaruh baik hasil bagi usaha belajar selanjutnya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu perbedaan individu. Perbedaan individu, siswa merupakan individual yang unik, artinya orang satu dengan lain berbeda. Perbedaan itu terdapat pada karakteristik psikis, kepribadian, dan sifat lainnya. Untuk dapat memberikan bantuan agar peserta didik dapat mengikuti pembelajaran yang disajikan oleh peserta guru, maka guru harus benar-benar dapat memahami ciri-ciri peserta. Sekian dan terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan materi berikutnya mengenai implikasi prinsip belajar dan pembelajaran bagi mahasiswa atau siswa. Bagi mahasiswa atau siswa mempunyai implikasi bahwa mahasiswa atau siswa harus dituntut untuk memberikan semua perhatian terhadap rangsangan yang diterima sebagai tujuan proses belajar. Mahasiswa atau siswa juga harus menyadari bahwa motivasi belajar yang ada pada dirinya harus dikembangkan dan dibangkitkan secara terus-menerus. Itulah mengapa peserta didik sebagai gaya motor utama primus motor sebab dalam kegiatan pembelajaran akan berhasil apabila mereka menyadari implikasi prinsip-prinsip pembelajaran terhadap dirinya. Ada 7 implikasi prinsip-prinsip belajar atau pembelajaran, yakni yang pertama, perhatian dan motivasi. Yang dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran, peserta didik dituntut untuk memberikan perhatian terhadap segala pesan yang diterimanya, yakni pesan-pesan yang diterima dalam pembelajaran. Dengan demikian, peserta didik diharapkan untuk memperhatikan rangsangan yang muncul dalam proses pembelajaran, karena peningkatan minat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi motivasi. Yang kedua, yakni keaktifan. Peserta didik sebagai sentral dalam pembelajaran, maka sebagai konsekuensinya aktivitas peserta didik merupakan syarat berlangsungnya proses pembelajaran. Aktivitas peserta didik dalam hal ini baik secara fisik maupun intelektual dalam emosional harus aktif, sebab apabila tidak adanya keaktifan, tidak ada gunanya seorang guru yang melakukan pembelajaran jika pesertanya didiknya pasif. Yang ketiga, yakni keterlibatan langsung atau pengalaman, yakni tempat salah seorang peserta didik atau mahasiswa dalam kelas tidak dapat tergantikan oleh orang lain. Oleh karena itu, keterlibatan langsung peserta didik atau mahasiswa dalam
cenderung menerima kenyataan terhadap skor yang dicapainya. Lalu yang terakhir yakni perbedaan individu. Setiap peserta didik mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, yakni dengan adanya perbedaan harus membuat setiap peserta didik menyadari bahwa dirinya berbeda dengan temannya. Tentunya dengan hal ini akan membantu diri peserta didik maupun mahasiswa dalam menentukan cara belajarnya sendiri. Itulah dari saya, sekian dan terima kasih. D. Implikasi prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran bagi guru atau dosen. Dosen atau guru, seperti halnya dengan peserta didik, tidak terlepas dari implikasi prinsip-prinsip pembelajaran, karena guru yang merencanakan, kemudian selanjutnya melaksanakan pembelajaran tersebut. Implikasi prinsip-prinsip pembelajaran bagi dosen atau guru terwujud dalam perilaku fisik maupun psikis mereka. Jadi dengan adanya kesadaran guru pada prinsip-prinsip tersebut, diharapkan adanya peningkatan kualitas pembelajaran yang diselenggarakan. Terdapat 7 implikasi prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran bagi dosen dan guru. 1. Perhatian dan motivasi. Dalam merencanakan kegiatan pembelajarannya, guru sudah memikirkan perilakunya terhadap peserta didik sehingga dia dapat menarik perhatian dan motivasi peserta didik dan tidak berhenti pada rencana pembelajarannya tetapi sampai selesai menyajikan materinya. Adapun implikasi prinsip motivasi bagi guru tampak pada perilaku, diantaranya memilih bahan ajaran sesuai dengan minat peserta didik, menggunakan metode dengan teknik mengajar yang disukai peserta didik, mengoreksi sesegera mungkin pekerjaan peserta didik, dan sesegera mungkin memberitahukan hasilnya kepada peserta didik, memberitahukan nilai guna dari pembelajaran yang sedang dipelajari peserta didik, dan perilaku yang merupakan implikasi prinsip perhatian dan motivasi bagi guru dapat dilihat lebih dari satu perilaku dari suatu kegiatan pembelajaran. Kedua, keaktifan. Peran guru mengorganisasikan kesempatan belajar bagi masing-masing peserta didik berarti mengubah peran guru, yaitu menjamin bahwa setiap peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan di dalam kondisi yang ada. Hal ini berarti pula bahwa kesempatan yang diberikan oleh guru akan menuntut peserta didik selalu aktif mencari, memperoleh, dan mengelola bahan belajarnya. Untuk dapat menimbulkan keaktifan belajar pada diri peserta didik, maka guru dapat melaksanakan perilaku sebagai berikut: menggunakan multimedia, memberikan tugas secara individual dan kelompok, memberikan kesempatan kepada peserta didik melaksanakan eksperimen dalam kelompok beranggotakan lebih dari 3 orang, memberikan tugas untuk membaca bahan belajar, mencatat hal-hal yang kurang jelas, atau mengadakan tanya jawab dan diskusi. Keterlibatan langsung peserta didik bukan hanya secara fisik, karena itu tidak menjamin keaktifan belajar. Guru harus pandai-pandai merancang pembelajaran sedemikian rupa sehingga peserta didik dapat terlibat langsung bukan saja secara fisik tapi juga mental, emosional, serta intelektual peserta didik. Perilaku sebagai implikasi prinsip keterlibatan langsung bagi guru adalah diantaranya merancang kegiatan pembelajaran yang lebih banyak pada pembelajaran individual dan kelompok-kelompok kecil, mementingkan eksperimen langsung oleh peserta didik dibandingkan dengan demonstrasi, menggunakan media yang langsung digunakan oleh peserta didik, memberikan tugas kepada peserta didik untuk mempraktikkan gerakan psikomotorik yang dicontohkan, melibatkan peserta didik mencari informasi atau pesan dari sumber informasi dari luar kelas ataupun sekolah. Yang keempat, pengulangan. Jika guru mampu memilihkan bahan yang membutuhkan pengulangan dan yang tidak membutuhkan pengulangan, maka guru telah melakukan implikasi dan prinsip pengulangan. Karena tidak semua bahan pembelajaran itu membutuhkan pengulangan. Pengulangan terutama dibutuhkan oleh bahan-bahan pembelajaran yang harus dihafalkan tanpa ada kesalahan sedikit pun, termasuk bahan yang membutuhkan latihan-latihan. Perilaku guru yang merupakan implikasi prinsip
pengulangan diantaranya merancang pelaksanaan pengulangan, mengembangkan atau merumuskan soal-soal latihan, mengembangkan petunjuk kegiatan psikomotorik yang harus diulang, mengembangkan alat evaluasi kegiatan pengulangan, dan membuat kegiatan pengulangan yang bervariasi. Kelima, tantangan. Tantangan sebagai salah satu prinsip pembelajaran yang dapat mengantar peserta didik mencapai tujuannya, sehingga guru harus merancang kegiatan pembelajaran dalam bentuk kegiatan, bahan, dan media yang dapat memberikan tantangan kepada peserta didik untuk lebih bersemangat dengan tantangan tersebut. Perilaku guru yang merupakan implikasi prinsip tantangan diantaranya merancang dan mengelola kegiatan eksperimen, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan secara individual atau dalam kelompok kecil, memberikan tugas kepada peserta didik memecahkan masalah yang membutuhkan informasi dari orang lain di luar sekolah sebagai sumber informasi, mengembangkan bahan pembelajaran, membimbing peserta didik untuk menemukan fakta, konsep, prinsip, dan generalisasi sendiri. Guru merancang dan mengelola kegiatan diskusi untuk menyelenggarakan masalah-masalah yang disajikan dalam topik diskusi. Yang keenam, balikan dan penguatan. Pemberian balikan dan penguatan dapat dengan lisan ataupun tulisan. Guru dapat menentukan momen dan cara yang tepat, keduanya dapat diberikan dengan tepat sasaran. Implikasi prinsip balikan dan penguatan bagi guru dapat terwujud pada perilaku-perilaku, di antaranya memberikan jawaban yang benar di setiap kali mengajukan pertanyaan yang telah dijawab peserta didik secara benar ataupun salah, mengoreksi pembahasan pekerjaan rumah yang diberikan kepada peserta didik pada waktu yang telah ditentukan, dan memberikan catatan-catatan pada hasil kerja peserta didik berupa makalah, laporan, clipping, pekerjaan rumah berdasarkan hasil koreksi guru terhadap hasil kerja pembelajaran. Yang ketujuh, perbedaan individu. Guru menghadapi peserta didik secara klasikal dalam kelas tentu harus mempertimbangkan latar belakang atau karakteristik masing-masing peserta didik. Jadi guru harus dapat melayani peserta didiknya sesuai karakteristik mereka per orang. Adapun implikasi prinsip perbedaan individual bagi guru dapat diwujudkan pada perilaku-perilaku, diantaranya menentukan penggunaan berbagai metode yang diharapkan dapat melayani kebutuhan peserta didik sesuai dengan karakteristiknya, merancang pemanfaatan berbagai media dalam menyajikan pesan pembelajaran, mengenali karakteristik setiap peserta didik sehingga dapat menentukan perilaku pembelajaran yang tepat bagi peserta didik yang bersangkutan, memberikan remediasi atau pertanyaan kepada peserta didik yang membutuhkan. Sekian dari saya, terima kasih. Okay, that's our presentation about prinsip belajar dan pembelajaran. If anyone wants to ask, please send your question in WhatsApp group. That's all from us, and thank you very much for watching, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.